Komunikasi kami mohon untuk dinonaktifkan atau di mode silent. Kemudian adapun bagi jamaah yang membawa anak usia balita agar sekiranya dapat mengarahkan putra-putrinya ke lantai 1, karena di bawah telah disediakan area khusus sholat tarawih anak serta tempat bermain dan akan didampingi oleh panitia Ramadan di kampus. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Profesor Dr. Mukhlas MT dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan yang nikmat untuk bisa hadir pada tarawih malam tarawih pertama menurut sistem kalender Hijriah global tunggal. Jadi satu kenikmatan yang luar biasa karena Allah telah mempertemukan kita semuanya pada Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita bersyukur tidak hanya di dalam hati, lisan, tapi juga dalam bentuk amal-amal soleh yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, karena memang dijadikan pahalanya akan melimpah dan kita tentu memiliki banyak kesempatan dengan state of mind yang terkondisikan di bulan Ramadan. Insya Allah semua amal soleh bisa kita laksanakan secara efektif. Hal ini yang berbahagia Masyarakat Muhammadiyah untuk kali yang pertama Ramadan tahun 1447 Hijriah ini menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Mengapa kita membutuhkan kalender global tunggal ini? Barangkali kita pernah bertanya-tanya pada diri kita sendiri atau mungkin juga mendiskusikan dengan teman-teman kita, mengapa perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha bisa berbeda tanggal di berbagai tempat di muka bumi ini, atau bahkan di dalam satu negara? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat Islam. Selama lebih dari 15 abad peradaban Islam, kita belum memiliki kalender Islam yang seragam dan bisa menyatukan penentuan hari-hari besar Islam secara konsisten. Hari ini yang berbahagia, saat ini umat Islam masih menggunakan berbagai jenis kalender lokal yang berbeda sistemnya. Meskipun ada kalender global seperti kalender Urfi, tabular atau aritmetik, tapi kalender ini tidak sepenuhnya sesuai syariat dan tidak berdasarkan pergerakan bulan yang real, bulan yang sesungguhnya di langit. Akibatnya umat Islam sering menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan penetapan awal bulan Hijriah ini, seperti perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Makkah dan wilayah lain, terutama terkait dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah. Ada yang mengikuti waktu wukuf di Arafah, ada juga yang mengikuti penetapan tanggal di wilayahnya masing-masing. Ini terjadi karena masing-masing menggunakan kalender lokal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Problem yang lain, ketiadaan kalender yang digunakan secara global juga akan bisa menyebabkan jumlah hari tidak sesuai dengan hadis Nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan bahwa jumlah hari dalam satu bulan Hijriah adalah 29 atau 30 hari. Namun apabila masing-masing negara memakai kalender sendiri-sendiri, akan menjadikan masyarakatnya pada kasus-kasus tertentu mendapati jumlah hari hanya 28 hari dalam melaksanakan bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat bagaimana logikanya. Ini salah satu contoh adalah perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan 1446 Hijriah tahun yang lalu antara Arab Saudi dengan negara-negara Maghrib, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura, yang berdampak pada jamaah umroh mereka. Jamaah dari ketiga negara Maghrib yang berlebaran di Makkah setelah umroh di pertengahan Ramadan hanya berpuasa 28 hari. Bagaimana logikanya? Arab Saudi memulai Ramadan pada tahun yang lalu 1 Maret 2025 dan merayakan Idul Fitri pada 30 Maret 2025. Jadi di tahun 1446 Hijriah Arab Saudi, jumlah puasa di Arab Saudi 29 hari. Sementara itu Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura memulai Ramadan sehari setelahnya, yakni 2 Maret 2025. Jika dihitung periode puasa bagi jamaah dari negara-negara Maghrib tersebut yang berlebaran di Makkah, karena pada umumnya masyarakat mungkin tidak memperhatikan saya puasa berapa hari, kalau lingkungannya berlebaran apalagi di Arab Saudi pasti akan mengikuti lebaran di sana. Adalah dari tanggal 2. Jadi mereka yang berumrah di Makkah tahun yang lalu, kalau mengikuti lebaran di Makkah maka puasanya hanya 28 hari mulai tanggal 2 hingga 29 Maret 2025. Situasi serupa juga dialami oleh jamaah umrah dari India, Pakistan, Iran dan Maroko. Hadirin yang berbahagia, fenomena puasa 28 hari ini pernah terjadi sebelumnya di Arab Saudi juga pada tahun 1404 Hijriah atau 1984 Masehi, dipicu oleh klaim ruqyah oleh Al-Khudairi pada 28 Juni 1984 Masehi. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan masyarakat penggunaan kalender sipil yang berlandaskan kisah dan kalender ibadah yang berlandaskan ruqyah atau pengamatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan kita menerima kalender yang bersifat global. Dan Persyaratan Muhammadiyah telah memulai dengan tahun ini di 1 Muharram 1447 Hijriah secara resmi menetapkan berlakunya kalender hijrah global tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Mengapa kalender global menjadi sangat penting bagi kita umat Islam? Agama Islam adalah agama yang telah mendunia sejak awal perkembangannya dan diikuti oleh umat Islam di seluruh muka bumi ini. Oleh karena itu umat Islam memerlukan sistem manajemen waktu yang bersifat global pula. Selain itu seluruh dunia saat ini sedang mengalami proses globalisasi sehingga bumi yang dihuni oleh 7 miliar manusia lebih ini seakan-akan seperti sebuah desa kecil yang batas-batas geografisnya sudah tidak lagi signifikan. Dalam kondisi demikian sangatlah tidak konsisten jika kita masih menggunakan sistem penanggalan yang bersifat lokal, sementara umat manusia sudah hidup dalam dunia global. Hari yang berbahagia, penyatuan jatuhnya hari Arafah, yaitu hari di mana ibadah tertentu dilakukan oleh Muslim yang tidak sedang berhaji, tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan sistem kalender lokal atau sistem waktu lokal. Hanya melalui kalender global lah penyatuan itu dapat dilaksanakan secara istiqomah, secara konsisten. Disinilah kebutuhan akan adanya kalender hijriah global menemukan urgensinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa prinsip KHGT yang kita anut ini. Tapi saya tidak berkompeten, tidak memiliki kompetensi dalam ilmu falak, sehingga yang umum-umum saja. Yang pertama adalah prinsipnya keselarasan hari dan tanggal di seluruh muka bumi. Artinya apa? Kalender KHGT ini harus menghasilkan satu sistem yang menjadikan seluruh umat muslim di muka bumi ini
memiliki satu tanggal dan satu hari yang sama, sehingga seluruh perayaan hari besar kita, Idul Fitri maupun Idul Adha, bisa dilaksanakan dalam satu hari dan satu tanggal yang sama. Ya tentu akan tergantung nanti kepada lokasi ya, dari tempat-tempat yang melaksanakan perayaan tersebut. Tetapi tanggal dan harinya sama. Biasanya dari guyonan sama kok Pak, kalau Lebaran pasti sama harinya, tanggalnya 1 Syawal. Tapi ini tentu akan bukan itu yang dimaksud ya, tapi dikorelasikan dengan nanti adalah dengan jatuhnya pada hari-hari pada kalender Hijriah kita secara global ini. Yang kedua adalah penggunaan hisab. Dalam penentuan awal bulan Komariah, hisab sama kedudukannya dengan ruqyah. Ini putusan Tarjih nomor 26 tahun 2003 Masehi. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Komariah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ruqyah maupun hisab merupakan sarana untuk menentukan awal bulan Hijriah. Hanya saja hisab dipandang sebagai sarana yang lebih memberikan kepastian dalam menentukan awal bulan, sehingga hisab harus didahulukan daripada ruqyah. Dari sisi teknis kalender, ruqyah menjadi tidak memungkinkan untuk menyatukan kalender. Bahkan pembuatan kalender dengan mengandalkan ruqyah dianggap sebagai suatu hal yang sangat mustahil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ruqyah dalam menentukan tanggal 1 bulan baru yang hanya dapat diketahui pada H-1. Sebaliknya, kalender harus memiliki kemampuan untuk meramalkan tanggal secara pasti jauh ke depan, menyajikan jadwal tanggal setidaknya 1 tahun ke depan. Masyarakat Muhammadiyah sudah membuat sampai 100 tahun ke depan, sudah ada kepastian kapan kita melaksanakan Idul Adha dan kapan kita melaksanakan Idul Fitri. Hari ini yang berbahagia, yang ketiga prinsip dari KHGT ini adalah kesatuan matlab. Kesatuan matlab merujuk pada konsep bahwa seluruh permukaan bumi dianggap sebagai satu satuan mutlak matlab. Oleh karena itu konsep keragaman matlab atau keragaman dari wilayah menjadi tidak mungkin dipedomani. Kalender zonal membagi permukaan bumi menjadi beberapa zona tanggal yang berbeda. Dampaknya adalah tidak mungkin untuk menyelaraskan jatuhnya tanggal pada hari yang sama. Dalam konteks KHGT, zona kalender atau matlab hanya ada satu, yaitu mencakup seluruh permukaan bumi. Yang berikutnya, pemberlakuan global parameter kalender cukup di satu tempat di muka bumi. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban ada satu tempat di muka bumi ini yang sudah memenuhi kriteria dari kalender, parameter dari kalender Hijriah global total, maka seluruh muka bumi hari ini juga akan memiliki satu tanggal yang sama di seluruh muka bumi. Hari yang berbahagia yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa dampak positif implementasi KHGT ini dapat menyangkut atau meliputi menyatukan umat Islam dalam ibadah. Perbedaan hari raya dan awal puasa seringkali menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan di kalangan umat. Dengan KHGT, seluruh umat Islam di dunia akan merayakan Idul Fitri, Idul Adha, memulai puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah-ibadah lain yang terkait dengan waktu Hijriah pada hari yang sama. Ini akan memperkuat persatuan dan solidaritas umat di seluruh muka bumi, dan kita semua telah memberikan jawaban terhadap buta peradaban kita yang sudah bisa meluncurkan atau melakukan kalender Hijriah yang bersifat global. Kepastian waktu ibadah, umat Islam akan mendapatkan kepastian waktu ibadah yang jelas dan seragam tanpa perlu lagi bingung dengan perbedaan penetapan di berbagai wilayah. Hadirin sekalian, ini sangat memudahkan perencanaan kegiatan keagamaan, baik di tingkat individu, keluarga maupun organisasi. Berikutnya, meningkatkan disiplin ibadah dengan adanya kalender yang pasti, umat Islam lebih disiplin dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Memperkuat peradaban Islam memiliki kalender global
adalah indikator kemajuan peradaban yang tadi sudah saya sampaikan. Jika umat Islam mampu bersatu dalam renungan waktu ini, akan menunjukkan kematangan dan kemandirian dalam mengelola urusan keagamaan kita di tengah arus globalisasi, mendukung aktivitas ekonomi dan sosial global. Dalam dunia yang semakin terhubung, keseragaman kalender akan memudahkan koordinasi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lintas negara yang melibatkan umat Islam. Jangan sampai terjadi undangan Arab Saudi tanggal 2 Ramadan, kita datangnya tanggal 3 Ramadan karena perbedaan kalender lokal masing-masing. Meminimalisir perbedaan dan konflik, perdebatan panjang setiap tahun mengenai penetapan awal bulan Hijriah seringkali menguras energi kita sebagai umat Islam. Dengan adanya KHGD yang berdasarkan kaidah ilmiah dan syar'i yang jelas, perbedaan semacam ini diharapkan dapat diminimalisir dan sesuai dengan semangat Al-Quran dan Sunnah seperti yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang nanti dieksplorasi lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu semuanya, memberikan isyarat kuat tentang pentingnya waktu bagi seluruh manusia yang dapat diartikan sebagai dasar bagi kalender global. Dan harapan kita, pengembangan dan pengesahan kalender hijriah global tunggal KHGD oleh Muhammadiyah adalah langkah besar dan visioner. Ini merupakan wujud nyata dari semangat tasdid pembaruan yang telah diusung oleh Muhammadiyah dengan mengedepankan ilmu dan teknologi demi kemaslahatan umat. KHGD ini bukan hanya milik Muhammadiyah saja, tapi juga milik seluruh peradaban umat Islam. Ini merupakan produk intelektual yang harus kita kenali karena menjadi wisdom bagi umat Islam. Mari bersama-sama kita dukung dan sosialisasikan kalender hijriah global tunggal ini. Dan bersatu dalam waktu, kita berharap dapat mewujudkan persatuan dan kekuatan umat Islam yang besar di masa depan. Semoga dengan adanya KHGD ini, hari-hari besar umat Islam dapat dirayakan secara serentak dan umat Islam di seluruh dunia dapat merasakan kebersamaan dalam setiap ibadah dan aktivitas kita semuanya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan marilah karena acara Ramadan di kampus tahun 1447 Hijriah sudah segera akan kita mulai. Mari kita baca basmalah bersama-sama untuk membuka RGK 1447 Hijriah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.